Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramzi dari Divisi Public Relation Himan 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya ngedit video salah satu video yang ada di Himan, yaitu BBM-an. Di sini juga saya akan membagikan tips bagaimana editing yang bisa dibilang mempersingkat waktu gitu dengan mudah ya. Yang sekarang paling saya bakal ngejelasin bagaimana secara singkatnya cara kalian nge-import. Kalau saya membiasakannya membuka dua folder. Jadi yang dimasukkan dua folder kayak gini. Jadi ketika saya membuka Adobe Premiere, saya juga membuka folder file yang saya mau edit. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi entah kenapa kalau saya lebih suka daripada saya harus nge-import semua file yang di sini. Saya tuh lebih suka kalau misalkan buka folder di komputer kita, terus tinggal nge-drag gitu. Atau sih ini gimana kalian aja sih, tapi ini personal gimana ya, editing dengan cara saya gitu. Video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara editing secara secara general lah gitu. Bagaimana kalian ngedit video mudah mungkin, tips saya lah gitu. Kalau ketika saya ngediting video Himan tuh kayak gimana. Saya di sini nggak akan ngejelasin bagian yang mungkin sulit dipahami. Jadi tapi mungkin di sini kalian bisa ambil manfaat aja kalau ketika kalian mau mengerjakan suatu video seperti video buat tugas-tugas, kalian bisa pakai cara ini gitu. Caranya mau permudahnya gitu. Nah, kan biasanya kalian kalau misalkan mau nge-import tuh biasanya di file sini, sedangkan saya biasanya masuk ke sini. Tapi kebetulan karena video ini cuma sedikit, kadang video tuh ada banyak ya gitu, ada banyak video gitu, jadi kadang pusing gitu kalau misalkan nge-import semua si video-videonya itu di sini. Jadi kebetulan karena saya ngedit video file ini yang benar ini cuma sedikit, jadi saya nge-importnya ke sini. Paling saya mau menjelaskan dulu untuk editing yang saya pakai, yaitu Adobe Premiere Pro CC 2019. Yang mungkin untuk yang lain-lainnya kalian misalkan Adobe pakai Vegas atau pakai iMovie dan lain, itu mungkin bisa cari lagi yang lain, karena emang saya sendiri lebih menganjurkan sih buat pemula maupun mau yang pro itu biasanya memakai ini gitu. Karena menurut saya itu aplikasi yang paling bisa dibilang yang paling fleksibel lah gitu, dan enak untuk dipakai gitu. Lagi di sini juga ada fitur kalau misalkan kalian pakai Adobe Premiere Pro itu ada fitur untuk training gitu. Dan untuk basic-basicnya mungkin kalian bisa searching aja, karena di sini saya bakal ngejelasin kurang lebihnya bagaimana saya ngediting salah satu video Himan gitu dan membagikan tips-tips. Oke, lanjut aja. Di sini saya akan ngejelasin dulu beberapa toolsnya, seperti apa yang harus dipakai, seperti apa, terus ini apa, itu apa gitu kurang lebihnya. Yang pertama ini adalah folder project ini, yaitu yang tadi video-videonya, audio-audio yang kalian pengen masukin gitu. Dan ini ada sequence tuh kayak kalian, ini tuh meja kalian gitu. Kalau kalian mengedit mengedit video tuh kalian ngeditnya di sini. Nah, terus ini juga ada di belah sini adalah efek. Kalau kalian mau kasih efek itu, kalian bakal muncul di sini. Misalkan contoh nih, saya ke bagian efek ini, kalian searching misalkan crop. Nah, kalian tinggal drag si crop ini ke bagian sini, ataupun kalian bisa nge-drag ke sini nih, ke si videonya. Nah, muncullah di sini si crop itu, si efek crop itu. Dan di sini kalian bisa atur-atur, misalkan mau di crop kayak gini tuh, ataupun kayak gini. Ini sebenarnya buat nge-crop aja sih, buat nge-crop misalkan kalian cuma butuh bagian sini doang. Misalkan sininya di atasnya 10, misalkan di atasnya 10, di bawahnya 10, ya 10. Oh, salah, maafkan. Karena ini kebetulan kan si file videonya itu dari HP ya. Karena direkam lewat HP, jadi sebenarnya ini bukan aslinya tuh kayak gini. Bentuknya bukan vertikal, horizontal. Bentuknya bukan itulah. Apa sih, bentuknya bukan kayak gini. Kalau misalkan kalian melihat aslinya kayak gini nih. Bentar. Bentuknya tuh kayak gini.
Jadi saya di sini nge-adjust atau bisa menyesuaikan biar si bentuknya tuh kayak tadi gitu. Nah, untuk bentuknya tuh sesuai gitu sama si mode kayak di YouTube itu loh. Nah, jadi di sini saya nge-adjust atau misalkan menyesuaikan di sini di position dan di scale. Nah, untuk di positionnya, nah kan saya kebetulan udah ini, jadi nggak usah saya ubah lagi. Karena tadi kebetulan udah bentuk kayak gini, tadi saya cuma tinggal Ctrl Z doang. Tapi di sini saya akan ngejelasin bagaimana cara awalnya gitu kalian buat nentuin. Misalkan video kalian direkam dari HP, kan bentuknya kadang vertikal tuh, terus kalian ingin di horizontalin, nah di sini juga bisa gitu. Yaitu di bagian position sama scale. Nah, sekarang saya bakal reset dulu biar kembali ke awal. Nah, di bagian sini kan ada position nih. Position itu nih XY. Tuh. Kalau ini bagian untuk geser-gesernya, ini bagian atas bawahnya. Nah, bagaimana cara maksudnya biar si videonya bisa dibilang ini sesuai lah sama format ya. Yaitu dengan gini, bentar. Kayaknya saya tadi salah jelasin karena kebetulan videonya kan atas ya. Kebetulan kan ini videonya ini vertikal kan ya, dan kita tuh horizontalin biar sesuai sama si video YouTube-nya. Nah, kalian tinggal ke rotation aja, pindah si rotationnya kita sesuaiin biar sama. Nah, sip. Ketika sudah menemukan, nah ini setelah ini sudah aja. Dalam artian rotation tuh mengatur kalian buat misalkan videonya vertikal, nah kalian tuh mau ngubah itu ke horizontal, pakai si rotation ini. Adapun scale itu untuk membesarkan kecilkan si videonya. Tuh. Ada position sih lebih ke si videonya mau di mana gitu. Nah, kayak gitu kan lebih sih. Nah, di sini juga ada ini kan, ada audio. Nah, audio itu saya biasanya ketika suaranya terlalu besar, saya juga ngatur di sini. Misalkan si suara volumenya terlalu besar si suaranya. Misalkan ini kita dengar dulu. Welcome to BBM-an. Nah, itu kan menurut saya itu terlalu besar ya. Kadang juga orang nontonnya itu pakai headset gitu. Nah, saya suka turunin di sini, misalnya ke bagian 4. Welcome to BBM-an. Nah, itu suaranya berubah jadi lebih kecil, ataupun bisa ke 13 biar lebih kecil lagi. Welcome to BBM. Ya, itu sebenarnya tergantung kondisi aja, gimana kebutuhannya. Karena terkadang kan emang audionya terlalu keras atau gimana. Nah, gitu. Nah, setelah saya ini udah ngubah, biar saya jelaskan bagaimana. Ini kan kebetulan kalau nggak salah direkam lewat HP iPhone. Jadi tadi kan makanya bentuknya vertikal itu gara-gara kayaknya dari snapgram deh, kayak ataupun dari bagian videonya tuh HP-nya tuh berdiri gitu. Walaupun di settingnya dari si iPhone-nya tuh miring, cuma kan kadang kalau ketika di editing tuh bakal berbeda gitu. Maksudnya ketika udah jadinya tuh videonya tuh bakal tetap jadi horizontal gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi sempat ngejelasin dulu sedikit, misalnya kalian nge-shoot video ternyata pakai HP gitu ya, mostly kebanyakan pakai HP terus jadinya vertikal, kan tinggal ubah aja rotationnya. Nah, lalu di sini juga pasti kan ini tadi udah jelasin sequence itu apa. Ini kan maksudnya bagaimana caranya. Paling karena ini sudah video yang udah jadi, saya akan ngejelasin nih. Maksudnya ini tuh apa ya, si yang biru-biru itu apa, itu tuh video-video kita. Jadi kayak misalkan ini nih, ini dipindahin ke sini. Welcome to BBM-an. Nah, itu video kita. Nah, jadi yang biru-biru ini tuh yang biru-biru ini tuh adalah video-video kita. Jadi ketika kalian misalkan nih, saya delete yang ini, saya cari ininya opening suara. Nah, sebenarnya kalau sedikit kalian tahu, jadi kebetulan yang ngasih, maksudnya dari divisi kalian tuh ngasih videonya tuh berbeda-beda. Jadi kayak misalkan ini nih ya, si opening pertama ini tuh, nah audionya tuh bukan yang Welcome to BBM-an, tapi audio aslinya tuh kayak gini. Nah, saya tambahin sini aja. Nah, ini video aslinya. Nah, karena
karena ini kan maksudnya kalau misalkan itunya lama ya, misalnya menungguin masa harus kita nonton harus sekitar 28 detik cuma buat nulis welcome gitu-gitu. Nah di sini saya bakal kasih tahu cara biar si videonya tuh cepat gitu, biar maksudnya biar pas juga sama si audionya. Kebetulan Kyle dari divisi Kyle pun ngasih videonya tuh ada satu video yang cuma nge-freeze kayak gini tapi ada audionya kayak Welcome to BBM-an. nah kayak gitu kan. Nah jadi saya di sini memakai video yang tadi, yang ini yang pertama ini saya pindahin ke sini. Nah saya pindahin ke sini. Ini kan panjang banget ya waktunya tuh. Terus si audio terakhirnya tuh di sini. Terus emang dari Kyle-nya tuh dibilang kalau opening suaranya aja di sini gitu. Tuh lihat opening suaranya aja MP4 gitu. Nah, terus saya udah di sini saya delete. Terus ketika maksudnya kan ini kan bakal lama tuh kalau misalnya kali gini. Lama banget kan. Makanya saya ganti ini caranya, yaitu diklik kanan. Terus ke speed duration. Ini ke 400. Sebenarnya bukan kalau saya, karena maksudnya saya udah nemuin gitu kalau si video ini tuh dengan kecepatan 400 tuh pas gitu dengan suaranya. Nih. Welcome to Kurang lebih jadinya kayak gini lah tuh. BBM-an. Itu sekitar 400 kalau salah ya. Ya 400 tuh. 400 speed ya. Jadi dengan gitu kan nyesuaiin sama si audionya. Nah, gimana nih caranya biar bisa ngambil audionya aja? Gampang, kalian tinggal bawain aja, drag aja tuh si videonya. Delete videonya. Udah aja nih audionya udah di bawah. Jadi sebenarnya buat speed dan ini bisa nyesuaiin lah gitu. Kalian bisa jadi slow mo, kalian bisa apa gitu. Kurang lebih kalau misalkan kalian videonya kayak tadi gitu ada penjelasan kayak animasi welcome to BBM-an, kalian tinggal di speed terus ganti kan jadi 400 biar nyesuaiin sama audionya. Sebenarnya buat editing tuh gimana kondisi dan situasinya yang kalian inginkan gitu. Dan kalian tuh bisa oprak-aprik lah dengan ada Premiere itu dengan speed duration tuh bisa dilambatin, bisa di slow mo, bisa kayak jadi bilang kayak cinematic view gitu kan gitu. Nah, setelah jadi set. Welcome to BBM-an. Nah, sudah. Jadi sebenarnya ini tuh preset dan saya kan kebetulan ini kan dapatnya dari Kyle ya. Terus videonya tuh nggak ada, jadi saya ngambil dari video YouTube, saya download, terus saya cut bagian ini aja saya ambil gitu. Nah, terus di sini ada title. Nah, title tuh bisa dibilang yang warna ungu ini title ya sebenarnya tuh. Cuma sekarang bisa jadi buat foto atau apapun. Sebenarnya type text juga, kayak misalkan kalian mau nulis sesuatu nih, kayak nih kalau kalian mau nulis sesuatu kayak kalian tinggal pencet kursor yang ini nih, atau type tool atau tinggal kalian klik T, kalian bisa tulis apa aja. Oh kebetulan ini warna putih, bentar kan sini tuh kalian lihat kan ada kayak nah muncul kan langsung ininya si tulisannya. Jadi kayak ini tuh sebenarnya bisa dibilang yang ungu tuh bisa dibilang kayak bermaksud banyak lah. Kalau biru tuh mostly itu video, kalau misalkan ungu tuh bisa adjustment layer, itu bisa kalian searching karena saya bilang itu buat ketingkatan selanjutnya kalau kalian mau belajar editing gitu. Tapi kalau buat kayak saya bakal ngajarin di sini cuma buat ngedit video tugas kayak gitu-gitu, kalian nggak perlu belajar yang kayak gitu-gitu, nggak perlu tahu lah gitu, cuma buat tugas mah gitu. Nah, karena kebetulan si BB1 ini kan gimana ya saya jelasinnya, soal dulu baru penjelasan videonya gitu kan ya nih. Nah kebetulan sama Kayla udah ngefotoin video-video soal-soalnya maksudnya. Nah kalian tinggal nge-drag aja nih, misalkan ada foto nih, mana ya, nah ini foto kan tuh JPG gitu foto, tinggal di-drag aja, sama kayak halnya kayak si video. Nah untuk kayak misalkan beberapa detiknya kalian tinggal bisa atur aja gitu di sini. Kalian atur, set, misalkan coba butuh berapa detik ya? Ini berapa detik? Ya 1-2 detik ya, coba butuh 2 detik. Kalian tinggal cut aja gitu biar nyesuaiin aja. Set, ini sisanya tinggal dihapus gitu. Terus kalian kan kebetulan ini gede ya tuh. Saya hapusin buat belakangnya. Ini kan gede ya. Karena kita mau ngebahas nomor 1, kalian tinggal di bagian tadi yang efek control, balik ke sini. Di sini kan ada position, scale yang lain, kalian tinggal atur.
Misalkan tadi scale-nya kita biasanya karena kita ingin misalkan nggak enak ya kalau misalkan kita ngeliat video terus ternyata si soalnya tuh jauh gitu dari dia, ya tinggal deketin aja pakai scale gitu kayak set. Nah, buat nomor satu nih, nah udah kan gitu. Misalkan kalian biar kelihatan semuanya kita atur sampai bagian sini nih, set. Nah segini, maksudnya biar kelihatan nomor satu A dan B nya gitu dengan jelas. Nah tinggal kalian trik ke bawah sini, maksudnya kalau saya lebih suka biar rapi aja ya, biar rapi biar kayak nyatu gitu, set. Nah itu kan, jadi kalau kurang lebih bakal kayak gini, set, nomor satu. Genap Ekman. Nah kurang lebih kayak gitu. Terus sisanya sama ke, maksudnya buat sisa videonya kayak editing kayak gitu. Ini misalkan ini kan penjelasan, karena ini maksudnya kayak apa ya, video penjelasan gitu ya, buat soal, buat video penjelasan buat video gitu, penjelasan video gitu kan ya. Terus kayak misalkan kalian buat tugas juga kan, misalkan kalian suruh bikin tugas presentasi, kalian bisa tinggal nge-screenshot si PPT-nya kayak slide-nya aja, terus kalian kayak tadi jadi JPG kan, tinggal kalian drag, terus kayak atur scale dan scale sama posisinya gitu, kayak set ya harus bawahnya dan posisinya scale-nya gitu, ukurannya. Sebenarnya scale itu buat ukuran ya, bukan buat ngezoom sebenarnya. Cuma karena kadang daripada kita harus ke efek terus nyari zoom gitu kan ya, maksudnya kayak mager aja gitu. Jadi kayak pakai scale tuh sebenarnya buat apa sih, ukurannya. Jadi biar lebih gampang aja, karena kebetulan ini JPG kan ya gitu. JPG-nya tinggal biar bisa dibilang apa ya? Biar gampang lah gitu, biar nggak repot gitu. Terus tinggal sisanya kalian tinggal ngikutin aja tuh, karena kebetulan ini kan video penjelasan, jadi gak butuh ribet-ribet banget lah gitu. Sama halnya kalau misalkan buat tugas gitu kan, kalian kalau ngejelasin sesuatu kalian tinggal masukin misalkan kayak gambar, misalkan sini ada gambar SDM gitu. SDM itu apa, tinggal masukin gambar SDM, terus tinggal video kalian di depan kamera ngejelasin di sini gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah selanjutnya ya udah, kan karena ini ada misalkan kalian bikin video tuh nggak sekali take jadi gitu. Kadang ada beberapa yang harus kayak ini suaranya kurang bagus, mungkin saya salah ngomong gitu ya, dan lain-lain. Nah kalian tuh tinggal di-cut aja gitu. Kayak misalkan ini juga nih, ini kan ada Ekman nomor 1 bagian A, itu yang di sini nih, itu bilang nama filenya gitu yang di situ. Terus di sini pun ada Ekman nomor 1 bagian A lanjutan gitu. Jadi maksudnya kayak ini nomor satunya, ini lanjutannya gitu. Karena maksudnya sama Kyle tuh dibagi-bagi gitu loh, biar gampang editnya. Itu biar enak juga sih ketika kalian udah jadi videonya. Kalian jangan langsung kayak biar kalian nggak usah capek-capek nyari gitu. Lebih baik kalian rename dulu satu-satu, kayak misalkan ini bagian A, ini bagian B, bagian C gitu, biar kalian tuh tahu gitu, biar bertahap gitu kayak. Jadi biar kalian tuh nggak harus klik dulu videonya, ini bagian mana ya gitu. Kan itu kan memakan waktu lama ya gitu. Itu bisa berjam-jam gitu, kayak harus nunggu, misalnya harus ngulangin lagi yang kalian misalkan syuting 2 jam 3 jam, kalian harus ngulangin lagi. Jadi lebih baik sih kayak misalkan satu take salah gitu. Kalau saya lebih suka kayak take salah satu video, misalnya bikin video 1 jam. Terus take salah, habiskan video tentang penjelasan SDM. Di berapa menit ke berapa, 10 menit salah ternyata, saya cut. Baru saya bikin lanjutan ke bagian ini gitu. Jadi biar ntar pas udah jadi filenya tuh, pasti dalam artian ketika filenya kayak diekspor ke komputer kalian, di situ tuh saya langsung namain saya nonton sampai menit berapa, karena saya ingat kan kayak menit 10 di bagian ini tuh saya sempat salah ngomong, tinggal saya ganti aja rename gitu. Jadi lebih baik ketika kalian bikin ini tips aja gitu, ketika kalian lagi nge-recording, ketika kalian salah, lebih baik di cut, diulang gitu, daripada kalian harus nonton 1 jam gitu karena nyari bagian yang salah-salahnya. Itu kan lumayan lama ya gitu. Lebih baik kayak gitu sih, tapi tergantung sih, ini cara saya aja. Terus ini bagiannya tinggal disambungin kan, set. Tuh. Karena ini bukan video sinematik, jadi kalau kalian nggak butuh transisi gitu lah, transisi yang aneh-aneh gitu kan ya. Set, penjelasan. Nah ini sudah selesai kan. Nah di sini ada lagi nih kayak tadi. Nah nomor 2 ini tuh kan. Nah nomor 2 ini kan kenapa saya timpa, karena ketika kalian nimpa suatu video dengan gambar tuh di kayak gini gitu. Maksudnya kalau kalian misalkan di sini, nah jadi ketimpa gitu si video bawahnya tuh. Jadi itu bilang layernya tuh kayak kalian, iya layer lah ya, sudah aja sih deh.
layer itu kalau misalkan di atasnya ada gambar atau video lagi bakal ketimpa gitu. Jatuhnya kayak gini. Ini kan ini foto ya. Nah, foto tuh scale ini di sini 175. Kalau saya kecilin tuh. Di 3 kan kecil banget ya tuh. Nah, kecil banget kan? Tuh. Jadi makanya dari sini saya apa ya bisa dibilang mempermudah gitu. Tapi biar apa ya? Biar saya nggak usah ngapus aja bagian bawahnya gitu, kayak kan kayak gini kan lama lagi gitu. Toh kalau misalkan ini yang 75 kayak tadi balikin lagi tuh sama aja kan gitu. Jadi saya di sini nggak motong aja karena saya waktu itu lagi dikejar waktu juga gitu, kayak ya udahlah ngapain lama-lama gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus sudah, terus saya lanjutin terus penjelasan lain. Di sini juga saya lupa ngejelasin, maaf. Di sini juga kayak ini sini tuh bilang zoom in zoom outnya si sequence kita gitu. Ketika kalian ini ngezoom, maksudnya ini bisa bilang apa ya, kalian misalkan mau lebih lihat detail gitu, set, nah itu per ininya tuh per 0,1 detik 0,01 gitu detik gitu, kayak ya tuh bagian sininya itu ini tuh di sini ini detik, ini menit, ini sebelum detik tuh apa ya, itulah pokoknya. Jadi itu saking detailnya gitu. Kalian misalkan oh di bagian sini mau di-cut, nah gitu. Tuh satu gitu sih. Nah, ini lanjutannya. Terus sebenarnya lebih gampangnya kalau misalkan kalian mengekat tuh tinggal pakai C aja ya gitu. Atau kalian bisa pakai ke result tool di sini tinggal gitu. Tapi tergantung sih, emang tergantung apa ya bilangnya. Tergantung, kalau saya kan karena emang udah terbiasa jadi tinggal misalkan kalau saya mau ke C buat ngekat sesuatu gitu dari video, tinggal pencet C aja, tinggal klik tuh. Terus kalau kalian salah, aduh salah ngekatnya, ya Ctrl Z gitu, ngebalikin lagi. Terus kalau misalkan mau balik lagi ke apa ya, saya bilang ke buat bagi pindah-pindahin, tinggal pencet V gitu, tinggal V biar balik lagi ke selective tool gitu. Nah, enaknya ketika pakai Adobe Premiere 2019 ini, kalian tuh kalau misalkan mau ngetik sesuatu gampang, tinggal T, nah klik ke sana. Nah, karena kalau misalkan dulu nggak ada yang kayak gitu. Dulu tuh kalian harus bikin title dulu di file, bikin title dulu biar terus kalian nih nulis dulu kayak gini lah contohnya nih. Nah, ini salah. Nih, kalian harus bikin title, baris title. Oke, nggak ada. Ya, kurang lebih dulu harus bikin title dulu. Itu agak ribet. Mungkin ini udah dihilangin ya. Saya juga nggak tahu, kurang tahu. Tapi dulu itu PR banget karena kalian kalau misalnya mau nulis tulisan tuh harus bikin title ataupun bisa di copy paste gitu. Kayak copy pastenya kalau klik kanan, copy paste gitu. Tapi kebetulan karena ini Adobe Premiere gitu, kalian tinggal pencet Alt aja kalau misalkan. Dulu saya juga ini kurang lebih baru tuh 3 bulan yang lalu lah, emang masih belajar juga saya, jadi makanya masih banyak salah-salahnya. Kalian tinggal klik aja video ini, kalian mau duplikat gitu, mau video, mau audio, mau gambar di sequence ini, kalian tinggal pencet Alt terus drag aja ke atas tuh, ataupun sekalian bisa drag ke pinggir. Nah, kayak gitu. Itu buat biasanya mempersingkat waktu kalian lah. Misalkan kalian mau apa ya, mau copy paste gitu, itu lebih mempersingkat kalian. Audio pun sama gitu, kayak di set tuh gitu, kurang lebih kayak gitu. Lalu apa ya, sebenarnya untuk basic saya kurang bisa ngejelasin karena emang udah banyak banget gitu di apa ya, di di YouTube itu banyak. Kalau misalnya kalian bener-bener ingin belajar tuh kalian bisa nonton gitu, masih banyak dibilang penjelasan lebih baik pada saya. Jadi saya cuma apa ya, berbagi pengalaman dan tips lah secara, maksudnya kebetulan kan saya bilang saya juga mahasiswa gitu, dan maksudnya saya suka editing gitu. Ini sebagai saya bilang apa ya, sharing lah gitu. Kalau bagaimana editingnya, kalau misalkan mau lebih paham lagi mungkin kalian bisa cari lagi yang lain, maksudnya kayak searching lagi gitu. Karena di sini kan saya emang buat ngejelasin itu buat editing, buat video tugas atau video penjelasan dan yang lain gitu ya. Kalau misalkan buat yang lainnya mungkin kalian searching lagi, dan mohon maaf juga kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas karena emang apa ya, saya juga pun masih belajar gitu. Emang kebetulan juga ini kan videonya buat salah satu aktivitas kita, yaitu develop, yang harusnya tuh lebih enaknya sih kalau buat
buat penjelasan itu enaknya tuh langsung ya biar bisa langsung praktek. Cuma kan karena corona ini jadinya kita bikin video gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan kalau saya bilang ini sequence yang udah selesai tuh. Udah udah disatuin semua gini set kayak set sama tet. Nah, untuk apa ya, kalau menurut saya untuk video apa ya saya bilang, untuk video tugas yang lain kayaknya nggak perlu pakai efek-efek banget, karena emang kayak misalnya buat video presentasi lah atau apa, kalau misalkan apa ya, kalau kayak video kayak gini lah gitu buat ngejelasin sini kayaknya nggak perlu efek-efek banget, karena emang buat beda gitu kesannya itu, bukan buat bikin vlog atau sinematik dan lain gitu kan ya, paling gitu. Jadi maksudnya kayak video kayak gitu tuh gampang lah buat pelajarin. Nah di sini paling kan emang lumayan ya bisa dibilang untuk ngediting tuh, karena saya pakai Adobe Premiere Pro CC gitu kan ya, yang mana harus berbayar, ada pun yang pakai kerekan gitu ya. Gimana ya, kalau misalkan kalian mau nyari kerekannya banyak gitu ya di luar sana kayak Pro CC 2019, nggak ada bedanya sih gitu, cuma emang tergantung aja orangnya, ada yang pakai bayaran, ada yang crack gitu kan ya. Nah, untuk softwarenya pun ya nggak gede amat gitu buat dapetinnya gitu, apa ya, ngambil kapasitas komputernya, dan bisa dibilang mudah lah gitu instalannya juga gitu. Kenapa saya ngajurin pakai Adobe Premiere juga karena buat pemula yang saya juga baru belajar editing bisa dibilang setahun yang lalu lah, kurang lebih bener-bener. Saya emang mistake ya, saya dulu pernah kuliah di salah satu jadi cerita saya Ustaz. Ya baru belajar editing baru setahun yang lalu kurang lebih intensnya ya gitu, tapi emang dulunya emang udah pernah kenal sama Adobe Premiere dan lain gitu. Tapi ya karena saya ngajur ini karena emang bagus aja gitu, bagus buat editing, buat dan lain-lain gitu, buat tapi ya sebenarnya buat pemula gitu, dan enak lah, banyak tutorialnya pun di luar gitu kalau pakai ini tuh, di YouTube pun atau di mana. Nah di sini kan ketika sini bakal saya jelasin ketika kalian sudah selesai editing. Nah sini tuh jangan langsung ekspor ya, jangan langsung ekspor gitu, tapi di sini kalian lihat dulu nih, ada kuning ada hijau. Nah kenapa ada kuning sama hijau? Kuning itu menandakan video kalian tuh bisa dibilang apa ya, masih mentah lah gitu, belum dibagusin sama si Adobe Premiere-nya. Kadang kalau kalian suka lihat video-video kayak pakai efek apa-apa, kadang suka jadi lemot, ngerti gak sih, kayak patah-patah. Misalkan saya contoh pakai efek kayak di sini. Tuh, merah. Tuh, lihat kalau misalkan kalian play, itu bakal patah-patah. Nih. Itu gara-gara belum di-render sih bilang. Rendering itu bagian yang penting buat buat kualitas video, buat biar nggak nge-lag dan lain. Bagi orang-orang mungkin kuning itu udah bisa buat emang udah bisa bisa di ekspor lah gitu buat jadi video. Tapi bagi sebagian, maksudnya kalau buat orang yang ngincar emang buat kualitas yang bagus, itu segini tuh belum cukup gitu. Apalagi merah gitu, kadang harus di render dulu lah gitu. Nah untuk render ya kalian tinggal ke sequence, terus ini ada render. Maaf, sini ada render, effects into out sama render into out gitu. Untuk buat ini kan, nah untuk render effects into out itu, misalkan kalian punya efek ya, misalkan kalian baru nambahin efek kayak tadi VIS itu kan, jadi merah kan situnya. Nah itu tuh buat buat sebenarnya apa ya? Buat ngerender si efek itu. Nah untuk render yang satu lagi itu tuh buat apa ya? Frame-nya tuh dibagusin lah biar apa ya? Biar mulus gitu. Emang kayak gini pun udah nggak masalah gitu. Nggak ada ini. Cuma kalau buat di render into efek ini, biar si rendering frame-nya itu lebih bagus lah, dibilang apa ya? Biar lebih mulus lagi lah gitu, kurang secara generalnya gitu bahasanya, biar lebih bagus lagi. Dan pakai itu. Karena kebetulan videonya ini sebelumnya udah saya render, jadi yang lainnya udah ke-render gitu kan ya. Kadang pun kalau tergantung komputernya ya, tergantung efek pakai rendering ini tuh bakal lama banget gitu. Kadang bisa 20 menit, 5 menit, 10 menit gitu, tergantung dari kapasitas komputer kalian atau laptop kalian gitu buat editing. Jadi ya segitulah paling untuk buat editing video. Dan untuk kalian misalkan buat apa ya, bingung nih caranya gimana, cara ketika udah jadi videonya kalian bingung nih cara buat ini ekspornya,
Sini bakal tinggal klik file aja, file, langsung ke ekspor ke media. Nah, muncul lagi nih window kayak gini nih. Ini tuh bisa dibilang apa ya? Kalian tuh mau videonya kayak gimana? Apa ya? Si format videonya tuh bakal kayak gimana? Di sini kalian bisa di format nih, bagian sini format. Tuh kalian ada banyak formatnya, ada yang buat di JPG, di PNG gitu. Sebenarnya Adobe Premiere tuh bisa buat editing foto, tapi emang ya bagaimana ya jelasinnya? Editing foto yang bergerak gitu, ngerti gak sih? Nah, itu bisa. Untuk buat buat apa ya, format buat video YouTube, kalian tuh harus pakai format yang ini. Saya saranin ini H264. Kenapa? Karena ini sesuai sama yang saya bilang buat YouTube atau video YouTube tuh kayak gini formatnya. Terus untuk presetnya ya ininya high bitrate gitu. Saya juga ngikutin dari video YouTube yang lain. Saya bilang karena saya waktu itu mau bikin video YouTube, saya searching dulu format yang cocok buat YouTube biar bagus lah kualitasnya. Terus ini juga ada YouTube, kayak misalkan kalian mau kualitasnya mau 1080, 720 tergantung dari kalian. Tapi saya pakai ini karena dari nyesuaiin aja gitu. Kayak saya pun bisa kalian mau 720 nggak ada bedanya kok. Cuma karena maksudnya high bitrate ini tuh biar nyesuaiin aja gitu sama kualitas yang HP saya, maksudnya video yang butuhkan gitu. Terus ini ada output name tuh nama yang mau kalian tulis ketika videonya udah jadi, mau apa terserah kalian. Terus di sini ada video bagian sini. Di sini kalau misalkan kalian udah kayak gini tinggal match source aja, set, udah gitu kalian ke bawah render at maximum depth. Itu tergantung ya kalau kalian mau biar kualitasnya bagus banget gitu. Terus itu pun ada di sini use maximum render quality. Itu tuh penting ketika kalian biar rendernya tuh kualitasnya bagus lah videonya tuh, jadinya tuh nggak pecah-pecah atau gimana. Itu penting gitu. Klik ini aja, tinggal diekspor. Nah, kebetulan ini udah jadi. Kalian udah bisa lihat video ini untuk kayak gimana kan ya. Jadi kurang lebih ya kayak gitulah. Nah, paling sekian dari saya. Mungkin mohon maaf juga banyak terbata-bata dan banyak hal yang bisa dibilang kurang jelas lah. Mungkin yang menurut saya pun itu masih kurang komplit lah, karena emang buat editing tuh apa ya bisa bilang buat ngejelasin video cara ngedit tuh rada susah gitu kalau misalkan secara jauh ya. Tapi kalau misalkan dekat tuh gampang gitu, kayak bisa langsung praktek. Dan mohon maaf juga emang kondisinya seperti ini. Dan untuk video yang apa ya, paling di sini saya coba sharing aja buat gimana sharing aja bagaimana saya cara ngedit salah satu video Himan gitu. Apalagi pun insya Allah bermanfaat lah buat kalian buat tugas-tugas mah gitu ya. Jadi ya insya Allah ada manfaatnya lah kalian belajar dari video ini mah gitu. Ya seenggaknya sedikit-sedikit kalian bisa ngedit buat video tugas aja gitu. Nah, untuk basic yang lainnya kalian bisa searching ke lain ya. Kayak misalkan bagaimana kalian bikin project, gimana cara kalian dan lainnya, itu bisa dibilang bisa kalian searching aja di YouTube karena udah banyak dan penjelasannya itu lebih bagus pada saya gitu. Karena saya juga masih belajar, jadi saya cuma bisa ngejelasin apa yang menurut saya bisa gitu. Mohon maaf kalau terlalu banyak bicaranya dan mungkin sedikit ilmunya, tapi semoga bisa diambil manfaatnya aja, positifnya aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.